Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem gerak, terutama dalam teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak. Perkenalkan, nama saya Iputu Ajeguna dan teman saya. Dan saya Gede Sudarsana. Baik, langsung saja. Yang pertama, pergantian sendi. Pergantian sendi umumnya untuk mengatasi penyakit digenterit tulang dalam kurung sendi-sendi yang telah rusak dan menimbulkan rasa sakit, yaitu dengan metode pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan bahan logam. Bonkol sendi diganti dengan logam campuran, misalnya campuran titanium dan campuran sendi dengan mangkok polietilena, misalnya plastik, yang kerapnya tinggi, kemudian kedua sisi direkatkan dengan senyawa metil, material berporsi yang memungkinkan fisiologi tulang tetap normal. Ini dari hasil operasi atau pemasangan atau pergantian sendi. Bisa dilihat pada gambar. Tujuan operasinya itu adalah prosedur medis yang dilakukan dengan cara mengganti sendi lutut yang sudah rusak dengan sendi lutut buatan atau dalam kurung protektik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan nyeri dan mengembalikan fungsi sendi lutut agar pasien tetap dapat menggunakan lututnya seperti biasa. Yang kedua yaitu transplantasi sumsum tulang. Sumsum merah dapat difungsikan dari suatu orang ke orang lainnya. Dilakukan suatu teknik khusus yang memindahkan sumsum tulang dari donor yang sehat dan menyuntikkan ke spesien tanpa merusaknya. Karena sumsum sangat lunak. Contoh yaitu tulang janin yang berusia 4 bulan yang masih berada dalam kandungan. Bisa dilihat contoh gambarnya. Tujuan dari transplantasi sumsum tulang antara lain untuk memperbarui sumsum tulang yang rusak atau hancur, penyediaan sel induk darah baru yang dapat membantu pembunuh sel kanker secara langsung. Yang ketiga yaitu penyembuhan patah tulang. Patah tulang adalah suatu kelainan yang terjadi akibat dari cedera yang menyebabkan rapuhnya atau patah tulang dari seorang. Hal ini biasa terjadi karena kecelakaan, terjatuh ataupun terkena benda-benda tajam yang dapat menyebabkan patah tulang manusia. Bisa dilihat pada gambar yaitu jenis-jenis patah tulang. Adapun patah tulang dapat disembuhkan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, pembidaian, yaitu berupa benda-benda keras yang ditempelkan di daerah sekelilingan tulang yang patah. Yang kedua, memasang gips, yaitu berupa bahan kapur yang dibungkus di sekitar tulang yang patah. Yang ketiga, pembedahan internal, yaitu pembedahan yang menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Yang keempat dan terakhir yaitu penarikan dalam kurung translaksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Sekarang sudah jarang digunakan, tetapi dulu pernah terjadi pengobatan utama untuk patah tulang pinggul. Sekarang bisa dilanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Adi. Di sini saya mendapatkan 3 materi. Apa saja itu? Yang pertama, tangan bionik, yang kedua, kaki bionik, dan yang terakhir, otot artifisial. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tangan bionik. Nah, apa sih itu tangan bionik? Coba kalian perhatikan pada gambar yang sudah saya letakkan di slide saya. Nah, para ilmuwan di Roma telah meluncurkan tangan bionik pertama dengan sentuhan yang bisa dikenakan di luar laboratorium.
Tangan bionik sendiri merupakan alat canggih yang dapat digunakan untuk membantu bagi penderita tunadaksa atau cacat anggota tubuh, terutama pada bagian tangan. Tangan palsu ini memiliki sensor yang bisa mendeteksi tekstur benda itu, entah benda itu halus, keras, ataupun yang lain. Pesan-pesan ini terkait dengan komputer di ransel yang mengubah sinyal ini menjadi bahasa yang akan dimengerti oleh otak. Informasi tersebut disampaikan ke otak Almerina melalui elektroda kecil yang ditanamkan pada saraf di lengan atas. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kaki bionik. Nah, apakah kalian tahu apa itu kaki bionik? Coba kalian perhatikan gambar orang yang sedang mengalami cacat dan dia sedang menggunakan kaki bionik. Nah, kaki bionik yang dikendalikan pikiran merupakan salah satu usaha terus-menerus untuk mengembangkan kaki palsu yang memproduksi proses berjalan yang kompleks, baik untuk membantu memulihkan gerak bagi mereka yang diamputasi atau untuk orang dengan masalah lain seperti cedera tulang belakang. Kaki bionik ini sendiri dilengkapi dengan motor elektrik yang menggerakkan persendian dan lutut. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang otot artifisial. Nah, otot artifisial apakah itu dan apa fungsinya? Coba kalian perhatikan perbandingan otot biasa dengan otot artifisial yang tertera pada gambar. Nah, otot artifisial atau otot buatan juga dikenal sebagai akutor untuk otot adalah bahan atau perangkat yang mengikut otot alami dan dapat mengubah kekakuannya berkontraksi secara reversibel, mengembang atau berputar dalam satu komponen karena stimulus eksternal seperti tegangan, arus, tekanan, atau suhu. Dan benda ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami masalah atau trauma pada otot. Misalkan ototnya mengalami cedera dan tidak dapat difungsikan secara normal. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.